Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bareng Reta di Rock News ya, yang kembali lagi menemani kalian dalam berita-berita yang ter-up to date, yang terkini banget pastinya, supaya kalian semua tahu apa saja yang terjadi di sekitaran kita. Salah satunya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, mengungkapkan dana otonomi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada Papua sejak tahun 2021 mencapai angka 1.000 triliun rupiah. Wow. Jumlah ini merupakan akumulasi dari dana otsus, pendapatan asli daerah, dana desa, dan belanja kementerian atau lembaga. Secara rinci, Mahfud menyebutkan dana yang mengalir pada era pemerintahan Gubernur Papua Lukas NMB mencapai lebih dari setengahnya. Aliran dana ini merupakan dana resmi yang tercatat dalam dokumen negara di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ya, beliau juga bertanya, alasan warga Papua tetap miskin meski aliran dana yang tergolong besar. Ini sebenarnya sangat besar guys ya, karena pemerintah sendiri itu tidak kayak membeda-bedakan gitu loh, anggaran ini segini, anggaran segini, atau tidak pilih kasih, tapi kan memang sama gitu, besar juga 1.000 triliun rupiah. Terlebih lagi kemiskinan yang terjadi di Papua menyebabkan orang justru marah kepada pemerintah pusat, ya kan? Masyarakatnya miskin, tapi yang dimarahin pemerintah pusat. Padahal kan ya pemerintah daerahnya gimana gitu dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di daerah masing-masing, itu kan sudah ada tanggung jawabnya ya dari pejabat daerahnya sendiri begitu. Nah, inilah yang dipertanyakan sama Mahfud MD dengan dana yang begitu besar, tapi tidak ada, istilahnya itu tidak ada perubahan yang terjadi di Papua. Masih banyak masyarakat yang miskin, masih banyak yang belum bisa bersekolah, pembangunan yang tidak merata, ini kan yang menjadi persoalan lagi gitu. Nah, udah kayak gini gimana dong? Susah kan, malah yang bersangkutan juga nggak kooperatif, lah katanya lagi sakit juga. Ya pokoknya yang pasti sih kita serahkan aja semua kepada pihak penegak hukum bagaimana nanti dalam menindaki kasus korupsi dari Lukas NMB ini. Semoga mendapatkan keadilan ya, kalau memang dia melakukan kesalahan ya dia harus berani bertanggung jawab ya. Entah itu dia sedang sakit atau lain hal sebagainya, karena juga ada kok beberapa koruptor yang lagi sakit juga. Ya mau gak mau ya dia harus menjalani masa tahanannya dong. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan. Apalagi kan gak main-main, besaran korupsinya tuh sangat-sangat besar. KPK menduga Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini menerima suap tidak hanya berasal dari pengurusan satu perkara saja. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan ini berdasarkan pemeriksaan dari saksi. Sudrajat diduga melibatkan orang-orang yang sama dalam pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung. Dan ia menyatakan tim penyidik akan menelusuri dugaan perkara-perkara lain yang dalam prosesnya ada tindak pidana suap. Dan saat ini KPK belum bisa menyampaikan apa saja perkara lain yang diduga ada keterlibatan Sudrajat. Nah, diberitakan KPK menetapkan Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Nah, ini nih hakim yang harusnya hakim yang seadil-adilnya, tidak berat sebelah, malah-malahan bisa disuap seperti ini kan bahaya banget dan bukan contoh yang baik. Kita beralih ke segmen mancanegara. Mantan Rektor Institut Penerbangan Moskow, Anatoly Gerashchenko, meninggal dunia akibat kecelakaan di hari Rabu kemarin. Kematiannya ini menambah daftar pejabat Rusia yang tewas secara misterius sejak awal tahun 2022. Berdasarkan situs resmi MAI, Gerashchenko telah menjadi rektor di institut tersebut sejak 2007 sampai 2015. Dan ia juga telah menghabiskan 45 tahun hidupnya di organisasi itu, bekerja di institut tersebut dan menjadi doktor ilmu teknik, profesor serta penasehat rektor di MAI. Pihak MAI saat ini sedang membentuk komisi untuk menginvestigasi kecelakaan tersebut. Dan ya, komisi ini beranggotakan perwakilan dari Kementerian Edukasi dan Sains, Inspektorat Tenaga Kerja Negara, dan MAI. Dan kalau bisa ditotalin, Gerashchenko ini merupakan pejabat Rusia ke-10 yang dilaporkan meninggal dunia secara misterius sejak bulan Januari. Setidaknya 6 orang yang meninggal dunia terlibat dengan 2 perusahaan energi terbesar di Rusia, yaitu Lukoil dan Gazprom. Pada awal tahun ini saja, perusahaan tersebut mengungkapkan penolakan mereka atas perang di Ukraina dan menyuruhkan penyelesaian konflik tersebut. Nah, pemimpin Lukoil, Rafil Maganov, meninggal dunia pada awal September
setelah jatuh dari rumah sakit di Moskow. Dan di pertengahan September kemarin, pebisnis Rusia Ivan Pekorin meninggal dunia di Vladivostok. Ia tewas usai tenggelam di dekat Cape Ignat. Jadi ada beberapa pejabat di Rusia itu yang di awal tahun ini tuh banyak yang meninggal secara misterius begitu. Apakah memang dia meninggal memang pure karena kejadian itu, ataukah ada tangan-tangan gitu ya? Tangan siapa ya? Kita nggak tahu ya guys ya. Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak Israel untuk kembali memulai negosiasi damai. Seruan ini disampaikan usai Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengungkapkan dukungannya atas solusi negara. Abbas juga menyoroti pendudukan Israel di wilayah Palestina yang dinilai menghambat perdamaian kedua negara. Selain itu, Abbas juga meminta PBB mengakui secara penuh keanggotaan Palestina sebagai suatu negara dan membuat rencana untuk mengakhiri pendudukan Israel. Meski begitu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dalam sebuah cuitan di Twitternya menyampaikan warga Palestina lah yang menolak rencana perdamaian di masa lalu. Jadi saling lempar sini sana sini ya. Sementara itu, Lapid telah lebih dahulu menyampaikan ia mendukung solusi negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ya, as we know, ini udah lama banget sih sebenarnya mereka konflik ya, dari dulu banget. Sampai dengan sekarang kayaknya konfliknya masih terus ada. Hilang sebentar, muncul lagi. Hilang lagi, muncul lagi gitu. Jadi sebenarnya konfliknya tuh belum selesai total 100% belum sih guys. Ya semoga aja untuk konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina ini bisa menjadi kenyataan ya, supaya juga agar warga Palestina juga bisa merasakan kemerdekaan itu. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan menaikkan kembali tarif tol tahun ini seiring dengan lonjakan inflasi yang berdampak pada kenaikan harga barang. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan penyesuaian tarif tol ini memang rutin dilakukan setiap 2 tahun. Nah, salah satu pertimbangan kenaikan tarif adalah inflasi. Ia juga memastikan kenaikan ini bukan karena penyesuaian harga BBM, ya tapi dia nggak kasih tahu kapan rencana kenaikan tarif tol ini akan dilakukan. Jadi buat kamu yang biasanya pulang pergi selalu lewat jalan tol, ya siap-siap aja tarifnya bakal naik karena inflasi. Baru-baru ini, fashion designer Laili Indah Lestari menampilkan tenun Sumba dalam koleksi terbarunya. Fashion show yang ditujukan untuk menampilkan koleksi busana dari berbagai desainer berbakat Indonesia dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Adapun salah satu yang banyak dilirik pada kegiatan fashion show ini adalah brand dari Laili In yang saat itu khusus menghadirkan fashion wastra dari tenun Sumba. Laili sendiri mengusung tema Heaven Win from East Indonesia, di mana ia terinspirasi dari perjalanannya berkeliling Indonesia untuk mengenalkan budaya Indonesia. Bagus banget, cantik loh, bagus banget sih, keren. Dan ia sukses menarik perhatian publik mancanegara. So pasti dengan keindahan dan keunikannya masing-masing, apalagi membawa tema dari Indonesia Timur, itu keren banget, tenunnya bagus, cantik banget. Apalagi walaupun ini tenun ya, tenun tradisional, tapi dia tuh desainnya tetap mengikuti tren global. Jadi yang benar-benar terkini banget, keren guys. Menurut Laili, tenun Sumba ini punya pesona dan kekhasan yang luar biasa, terlebih lagi ketika ditampilkan dengan sangat modern dan elegan tanpa menghilangkan aspek nilai budayanya di dalam selembar kain tersebut. Setuju. Dan juga nih guys, katanya prosesnya nggak instan ya, dan yang paling terpenting setiap gambar yang ada memiliki makna sendiri. Misi dari Laili adalah melestarikan budaya melalui fashion wastra. Keren. Hanya bisa bilang keren, amazing banget ya buat Mbak Laili. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.